Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatwa dengan NIM 20256122007. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, jurusan Syariah Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Akidah Akhlak dengan dosen pengampu Bapak Saddam Hussein SPD MPD mengenai urgensi akhlak dan hubungannya dengan akidah. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Terlebih dahulu kita harus tahu nih apa yang dimaksud dengan akidah dan makna dari akhlak. Nah, akidah adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Kemudian makna dari akhlak adalah perilaku seseorang yang sudah menjadi kebiasaannya, dan kebiasaan atau tabiat tersebut selalu terjelma dalam perbuatannya secara lahir. Pada umumnya, sifat atau perbuatan yang lahir tersebut akan memengaruhi batin seseorang. Banyak hadis yang menjelaskan mengenai urgensinya akhlak baik yang mesti dimiliki oleh seorang muslim. Karena akhlak baik bukan hanya berkepentingan dengan dirinya, namun sangat berkepentingan dengan keluarganya, sahabatnya, tetangganya, bahkan untuk kepentingan alam semesta ini. Dan ada salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang akhlak itu sendiri. Nah, dari Abu Darda, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat timbangannya daripada akhlak yang baik. Nah, hadis riwayat At-Tirmidzi. Secara garis besar, akhlak itu ada yang batiniyah, seperti ikhlas, sabar, ridha, dan lain sebagainya. Nah, ada pula yang bersifat zahiriyah, seperti berkata jujur, bersikap sopan, lemah lembut, suka menolong, dan lain sebagainya. Dan ada yang bersifat individual, dan juga ada yang bersifat sosial. Nah, hadis tadi sudah cukup menjadi bukti bahwa materi-materi dan kajian-kajian tentang akhlak mesti dianggap penting, karena tanpa akhlak yang baik, karakteristik seseorang tidak akan terlihat elok. Maka sangat dipahami jika Ibnu Hajar Al-Asqalani mengakhiri pembahasan kitab fikihnya dengan yaitu Bulughul Maram dengan bab akhlak. Hal ini dikarenakan seorang faqih tidak memiliki nilai apapun jika tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, apa sih urgensi akhlak di kehidupan kita? Akhlak merupakan salah satu pilar pokok yang sangat penting bagi peradaban manusia, sehingga suatu amal perbuatan tidaklah dianggap sempurna bila tidak dibarengi dengan akhlak yang baik dalam pandangan Islam. Nah, fungsi dari akhlak itu sendiri yaitu untuk membentuk hubungan yang baik dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membentuk hubungan yang baik antara sesama manusia, dan membentuk hubungan yang baik terhadap lingkungan alam dan semacamnya. Nah, adapun contoh macam akhlak tersebut diantaranya sikap rela berkorban, jujur, sopan dan santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlakul karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, bagaimana hubungan akidah dan akhlak? Akidah merupakan bentuk keyakinan yang fundamental yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Hubungan akidah dengan akhlak tidak dapat dipisahkan karena keduanya bagaikan satu pohon. Akidah laksana akar, sedangkan batang, daun, buah itu laksana akhlak. Untuk itu, pohon akan mudah tumbang apabila akarnya rapuh.
secara filosofis, akidah dan akhlak laksana sebuah bangunan kokoh tidaknya itu tergantung pondasi dari bangunan tersebut. Nah, pondasinya di situ laksana akidah. Uraian tadi menggambarkan bahwa akhlak adalah cerminan akidah. Untuk itu, semakin baik akidah seseorang, maka semakin baik pula akhlaknya. Hal itu searah dengan hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Nah, hubungan akidah dengan akhlak dalam pendekatan sufistik digambarkan oleh Imam Muhammad Al-Ghazali bahwa akidah atau iman yang kuat mewujudkan akhlakul karimah, sedangkan iman yang lemah mewujudkan akhlak yang jahat dan buruk. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk bisa mewujudkan akhlak yang terpuji bagi seorang muslim dalam kehidupannya, maka pembinaan akidah menjadi sangat penting untuk ditanamkan kepada setiap orang sejak masih kanak-kanak. Oleh sebab itu, setiap bayi yang baru lahir disunnahkan untuk diazankan di arah telinga kanannya dan iqamah di arah telinga kirinya. Hal itu merupakan bentuk penyentuhan akidah sejak dini. Oke, baiklah, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai materi urgensi akhlak dan hubungannya dengan akidah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.